Bellingham menendang botol air, frustrasi Real Madrid kekalahan memalukan UCL. Jude Bellingham yang frustrasi menendang botol air setelah digantikan dalam kekalahan Real Madrid di Liga Champions melawan AC Milan. Sebuah klip muncul di internet mengenai reaksi bintang Real Madrid Bellingham saat ditarik keluar lebih awal selama pertandingan, dan klip ini mengungkapkan banyak hal mengenai perasaannya saat ini terhadap klub dan manajer Ancelotti. Segera setelah Tijani Reijnders mencetak gol ketiga Milan pada pertandingan itu pada menit ke-73, yang memastikan hasil akhir, Ancelotti memutuskan untuk menarik keluar Bellingham, yang membuat pemain Inggris itu frustrasi. Dan dalam klip viral saat itu, pemain berusia 21 tahun itu terlihat menendang botol air dengan marah segera setelah ia keluar lapangan, menunjukkan kekecewaannya atas penampilan buruk timnya. Meskipun tampil sangat mengesankan pada musim pertamanya bersama Los Blancos, Bellingham mengalami kesulitan pada musim 2024 dan hal itu tidak berbeda pada Selasa malam. Gelandang itu tidak terlibat dalam satu-satunya gol Madrid pada pertandingan itu dan tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Dalam 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, Bellingham belum mencetak gol untuk Madrid dan hanya berhasil memberikan 3 assist. Sebagai perbandingan, ia mencetak 23 gol dan menyumbang 13 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Kekalahan beruntun membuat Real Madrid berjuang di papan tengah klasemen di fase baru Liga Champions. Sementara di La Liga, mereka sudah tertinggal 9 poin di belakang pemuncak klasemen, Barca. 2 kekalahan buruk Real Madrid, haruskah pecat Carlo Ancelotti? 2 kekalahan beruntun yang dialami Real Madrid menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan Carlo Ancelotti di kursi pelatih. Mau tak mau, gosip pemecatan mulai terdengar, mengingat Madrid tidak menoleransi kegagalan. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Barcelona di La Liga, Los Blancos kembali tumbang dengan skor 1-3 saat menjamu AC Milan di Liga Champions. Kekalahan ini tak hanya mengecewakan para pendukung, tetapi juga membuka celah-celah yang selama ini tersembunyi di balik performa Madrid. Ancelotti, yang pernah membawa Real Madrid ke puncak kejayaan, kini menghadapi kritik dari berbagai pihak. Kekalahan besar dari rival utama, Barcelona, diikuti oleh kegagalan mempertahankan dominasi di Eropa, mengisyaratkan masalah yang lebih mendalam dalam skuad. Sejumlah pengamat bahkan mulai meragukan apakah Ancelotti masih sosok yang tepat untuk memimpin tim ini. Kekalahan 0-4 dari Barcelona di La Liga seolah menjadi alarm bagi Real Madrid. Tak hanya di Liga domestik, Madrid juga kehilangan taring di kancah Eropa. Kekalahan 1-3 dari AC Milan di Liga Champions menjadi bukti nyata bahwa Madrid belum menemukan konsistensi yang diharapkan. Pertahanan yang lemah dan minimnya kreativitas di lini tengah membuat mereka mudah diatasi oleh tim lawan. Jika hasil buruk ini terus berlanjut, posisi Ancelotti bisa jadi semakin sulit. Klub sebesar Real Madrid memiliki tuntutan tinggi untuk selalu berada di puncak, baik di La Liga maupun Liga Champions. Tekanan untuk segera bangkit pun semakin besar, terutama setelah gagal menunjukkan performa solid dalam 2 laga penting ini. Keputusan untuk mengganti pelatih bisa berdampak pada suasana ruang ganti, terutama jika pelatih baru memiliki pendekatan berbeda yang memerlukan waktu penyesuaian. Bagi Real Madrid, mempertahankan atau mengganti Ancelotti adalah keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang. Apalagi, andai pecat Ancelotti, siapa yang bakal ditunjuk jadi pengganti? Performa buruk membayangi Ancelotti, Xabi Alonso muncul sebagai solusi bagi Real Madrid. Real Madrid kini berada dalam situasi yang cukup menggelisahkan setelah kekalahan beruntun di musim ini, yaitu kekalahan menghadapi Barcelona dan AC Milan di Santiago Bernabeu. Hasil buruk ini mengguncang posisi Carlo Ancelotti, yang meskipun telah meraih berbagai trofi selama periode keduanya di klub, kini terancam oleh performa yang tidak memuaskan di awal musim 2024. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap performa Real Madrid musim ini adalah kepergian Toni Kroos. Gelandang Jerman ini merupakan otak permainan tim dan pengatur ritme di lini tengah. Tanpa kehadirannya, Real Madrid seringkali terlihat kehilangan arah, mengalami kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan meskipun dihuni oleh sejumlah bintang kelas dunia. Dengan situasi yang semakin mendesak, nama Xabi Alonso mulai muncul sebagai calon pengganti Ancelotti. Gaya permainannya yang progresif dan pemahaman mendalam tentang filosofi klub membuatnya menjadi sosok yang ideal untuk mengembalikan kejayaan Los Blancos. Alonso, yang pernah menjadi bagian penting dari skuad Madrid,
memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan klub dan harapan para pendukungnya. Selain itu, pelatih berusia 42 tahun ini dikenal mampu mengembangkan pemain muda dan menerapkan strategi yang adaptif, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Madrid saat ini. Jika performa Real Madrid tidak segera membaik, kemungkinan untuk melihat Xabi Alonso mengambil alih posisi pelatih di masa depan menjadi semakin nyata. Fix cedera, Thibaut Courtois menepi dari Real Madrid agak lama. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid, penjaga gawang mereka, Thibaut Courtois dikonfirmasi mengalami cedera dan akan absen agak lama. Di musim 2024 ini, Real Madrid kembali mengandalkan Courtois di bawah mister gawang mereka. Kiper timnas Belgia itu menjadi sosok tangguh di bawah mister gawang El Real. Courtois sendiri kembali diturunkan saat partai derby Madrid yang digelar pada dini hari tadi. Ia bermain penuh saat El Real menahan imbang Atletico Madrid dengan skor 1-1. Namun ternyata Courtois tidak baik-baik saja di pertandingan itu, sang kiper ternyata mengalami cedera. Kepastian Courtois mengalami cedera ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Real Madrid. Melalui laman resmi mereka, El Real menyebut bahwa sang kiper harus menepi karena mengalami cedera otot. Setelah menjalani pemeriksaan medis, pemain kami Thibaut Courtois telah didiagnosa mengalami cedera di otot abduktor di kaki kirinya. Pemulihannya akan terus dipantau oleh tim medis kami, tulis pernyataan resmi Real Madrid. Dalam pernyataan resmi mereka, Real Madrid tidak membeberkan berapa lama perkiraan sang kiper akan absen dari tim mereka. Namun menurut kabar yang beredar di Spanyol, cedera Courtois masuk dalam cedera sedang. Ia butuh waktu yang tidak terlalu lama untuk pulih dari cedera ini. Ia dikabarkan paling cepat akan comeback di tim utama Real Madrid pada akhir Oktober tahun 2024 mendatang. Real Madrid sendiri sudah punya sosok yang akan menggantikan Courtois di tim mereka. Andriy Lunin akan kembali bertugas sebagai deputi sang kiper saat mereka menghadapi Lille pada ajang Liga Champions di tengah pekan nanti. Bukan Arsenal, Florian Wirtz segera bergabung dengan Real Madrid. Florian Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid, menurut mantan direktur Bayern Munich Michael Reschke. Pemain muda berbakat Bayer Leverkusen ini akan menjadi salah satu bintang di bursa transfer musim panas 2025. Florian Wirtz merupakan salah satu penyerang paling bersinar di Eropa dan telah bersinar selama lebih dari 12 bulan. Setelah memimpin Bayern 04 meraih gelar ganda Bundesliga dan Pokal musim lalu, pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan prestasinya, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist sejauh musim ini. Florian Wirtz masih terikat kontrak hingga 2027, tetapi ia, seperti pelatih kepala Xabi Alonso, diperkirakan akan meninggalkan Leverkusen tahun depan, yang membuat semua klub top Eropa waspada. Real Madrid juga tampak menjadi tujuan yang realistis baginya karena mereka diperkirakan akan merekrut Alonso dari Leverkusen pada musim panas mendatang. Sejumlah media percaya bahwa sudah menjadi kesimpulan yang pasti bahwa Florian Wirtz akan mengikuti pelatihnya ke klub berikutnya. Salah satu orang yang yakin bahwa Florian Wirtz akhirnya akan bermain untuk Los Blancos adalah mantan direktur teknik Bayer, Michael Reschke. Bayern Munich adalah salah satu dari 5 klub teratas di Eropa. Jelas bahwa Wirtz sedang mempertimbangkan untuk pindah, katanya kepada Sky. Keyakinan pribadi saya adalah Wirtz akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Saya pikir Carlo Ancelotti akan digantikan oleh pemain Spanyol tertentu yang saat ini bekerja di Bundesliga dan kemudian ada kemungkinan ia akan membawa serta pemain favoritnya. Perasaan saya adalah bahwa semuanya bisa berjalan lancar, kata Michael Reschke. Florian Wirtz tidak akan menjadi pemain yang menguntungkan, terlepas dari siapa yang akan dia rekrut. Awal tahun ini, CEO Bayer Fernando Caro membocorkan bahwa dia akan meminta setidaknya 150 juta euro untuk asetnya yang paling berharga. Gak jadi pindah, Real Madrid bakal perpanjang kontrak Dani Carvajal. Rumor Dani Carvajal akan meninggalkan Real Madrid di tahun 2025 nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan sedikit lagi akan menekan kontrak baru di skuad Real Madrid. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa rumor itu tidaklah benar. Carvajal dikabarkan akan bertahan bersama Real Madrid lebih lama lagi. Menurut laporan Romano, manajemen Real Madrid sejauh ini tidak berencana untuk melepaskan Carvajal, karena sang bek dianggap masih jadi sosok yang penting bagi tim mereka. Carvajal dianggap masih jauh dari kata habis, ia dinilai masih cukup bagus untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos.
Selain itu Carvajal juga jadi sosok pemimpin di skuad El Real, jadi kehadirannya masih sangat dibutuhkan oleh timnya. Romano menyebut bahwa manajemen Real Madrid dan Carvajal saat ini sudah memulai proses negosiasi untuk kontrak baru tersebut. Romano menyebut bahwa proses negosiasi ini tidak akan menemui kendala berarti, karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini. Jadi proses negosiasi ini diyakini tidak akan berlangsung lama dan kedua pihak bisa melanjutkan kerjasama mereka. Romano juga menyebut bahwa jika nantinya Carvajal gagal mencapai kata sepakat dengan Real Madrid, maka ia akan memutuskan cabut dari Eropa. Ia dikabarkan akan mengeksplorasi opsi bermain di MLS atau di Arab Saudi karena ia tidak mau menjadi lawan Real Madrid.